apa sih sekarang problem-problem yang ada ya di cloud provider ya. Hari ini cloud provider kan banyak nih sekarang ya, AWS, Google Cloud, Azure ya. Bukan dari China juga mulai masuk banyak juga ya. Tapi ada beberapa yang sebenarnya problem-problem ya yang sering kali terjadi ya. Nah, kita akan bahas beberapa ya. Siapa yang pernah ngalamin ini ya? Ada yang pernah ngalamin misalnya pakai AWS atau Google Cloud atau ini ya. Yang pertama ialah kompleks, makin kompleks ya. Karena komponennya banyak, interface-nya rumit, harus baca dokumentasi ya. Kita mau ngeklik apapun juga takut salah ya. Takut jangan sampai production jadi ngaco gitu kan. Dan juga yang kedua, developer juga perlu learning curve ya, perlu menyesuaikan. Dan banyak juga kadang-kadang perlu spesialis khusus. Makanya mereka biasanya ada course-course ya, sertifikasi-sertifikasi juga. Ya, karena memang kadang kompleks, nggak boleh sembarangan. Salah klik bisa ngaco semuanya. Dan itu akhirnya menjadi membuat waktu development yang harusnya fokus ke aplikasi, akhirnya jadi ngurusin infra. Dan yang paling parah juga ini ya, banyak overpaying juga ya. Jadi banyak resource yang wasted ya, dan biaya jadi naik ya. Ya saya jamin pasti kalian ngalamin ini ya di banyak cloud provider hari ini. Nah ini ada 7 ya mungkin yang saya coba mappingin ya. Yaitu pertama complexity, kedua skill gap ya. Karena perlu belajar platform baru itu benar-benar perlu waktu ya. Security issue, nah semakin kompleks security juga makin challenging. Salah set policy, waduh kita punya storage bisa kebuka semua data kita. Ya itu kayak kemarin siapa yang ngalamin ada CrowdStrike ya. Jumat minggu lalu itu sebenarnya kita baru selesai audit ISO. Kemudian saya lihat berita, CrowdStrike issue pas sore-sore jam 4 jam 5 gitu kan. Nah itu kan kenapa? Karena kompleks infrastruktur mereka. Susah banget untuk bayangkan company sebesar CrowdStrike sampai bisa miss ya gitu ya, update ke production dan impact ke semuanya crash semua. Vendor lock-in ini juga berbahaya ya, karena cloud provider ini semua pintar ya. Mereka punya environment itu bisa beda-beda atau sama lain. Mereka mau sediakan API begitu banyak, sehingga ketika kita udah keenakan, developer kita keenakan pakai API mereka, mau pindah itu jadi susah. Karena perlu coding lagi banyak. Jadi itulah caranya, salah satu caranya supaya dimanjakan ya dengan API yang enak, mau tool apa aja semuanya ada. Tapi itu juga menjadi salah satu cara untuk vendor lock-in. Yang terakhir adalah tentang cost yang susah dipredik, ya susah di ini. Banyak istilah-istilahnya. Kita lihat tabel harganya aja udah bingung gitu. Ini yang mana gitu kan ya. Kontraknya pun bisa beda-beda. Kalau kita mau murah kita harus reserve. Kita harus reserve kontrak 12 bulan baru kita dapat diskon. Kalau enggak harganya mahal banget. Seperti kita jadi bingung. Kita susah memprediksi cost kita. Dan juga banyak hidden fees ya. Nanti saya akan tunjukkan beberapa hidden fees-nya. Dan juga banyak resource yang akhirnya nggak kepake. Nah, saya mau tunjukkan salah satu video ini dibuat salah satu developer juga. Dia ceritain tentang bagaimana kaget ya. Nah, Vercel ini salah satu partnernya AWS sebenarnya ya. Mereka bikin satu produk untuk developer yang gampang dipakai, tapi billingnya mereka ngalamin dan banyak yang kaget ya. Nah, kita lihat nonton sama-sama ya. $96,280. If you're not careful, that could be your website hosting bill for the month. Imagine this. It's the year 2024. You're a human artist whose life work is being devoured and regurgitated by diffusion models. To fight back, you build a free website and social network that filters out everything artificial, reminding us of the good times before the rise of the robots. In just a few weeks, the app becomes a beacon of hope for humanity and grows to over 500,000 users. It's every developer's dream, but sometimes dreams turn into nightmares. And that's what happened when Kara got its serverless functions bill from Vercel, $96K and growing by the second. In today's video, we'll find out how this is even possible, is it fair, and we'll check out some amazing tools that can help you avoid the serverless tax. It is June 7th, 2024, and you're watching the Code Report. I feel kind of bad even mentioning the name Kara.app because every time someone visits there, it's going to cost the developer another 20 cents. But this is hardly the first time someone has been surprised by a massive serverless bill. There's nothing serverless about serverless. It's just a server that scales automatically, so you don't have to around with Kubernetes. All the big clouds offer serverless functions, so what exactly does Vercel do? Well, they sell triangles, and by that I mean they sell an experience, a developer experience. Vercel doesn't have its own data centers, it's just a proxy for AWS and Cloudflare, but optimized for the world's most popular JavaScript framework, Next.js. Now, I actually went to business school and got really good grades, and what I learned is that in order for Vercel to make money, they need to charge you more than AWS charges them. But when it comes to pricing, they
they follow the art of war. The whole secret lies in confusing the customer so that he cannot fathom our real intent. They offer a free hobby tier that burns through cash, but this is the best way to put meat in the seats. For every 100 customers that fall into this trap, maybe 1 or 2 of them will go viral and mature into a profitable customer. A locked up cash cow with teats for bandwidth, CPU time, and gigabyte hours. But this is how all big clouds work, and really any developer product with a free tier. It might be expensive and confusing, but Vercel's pricing is nothing unusual. Their closest competitor, Netlify, recently went viral when a user got a $100,000 bill due to a DDoS attack. At first they offered to split the bill 20/80, but then reduced that down to $5K out of pocket, and eventually waived the bill after it went viral on Hacker News. DDoS is one thing, but Kara is receiving legitimate traffic, and Vercel responded to their tweet confirming that. In addition, they sent multiple emails to the customer warning them that the app was blowing up, and the customer failed to set a budget limit, which would have paused the project after a certain amount of money was spent. These are mistakes you just cannot make when working with infinitely scaling platforms. Now the developer has to either monetize quickly or be destined to a life of homelessness. The developer, Jingna Zhang, is a well-established photographer from Singapore, who's also currently suing Google, Stability AI, Midjourney, DeviantArt, and Runway AI for infringing on copyrights with their AI tools. Personally, I think Vercel offers a great product, quite possibly the best triangles west of the Mississippi, but it's important that every developer knows how their pricing scales. Heroku used to be the hottest place to deploy web apps, then it was acquired, and shortly after they dropped the free tier. Every developer should have a self-hosted backup plan, and in reality, it shouldn't take more than a couple $100 a month on AWS or Hetzner to handle Kara's workload. Ideally, you have it containerized with Docker and ready to launch anywhere. And when it comes to infrastructure, tools like SST can help you skip the low-level dealers and go straight to Pablo Escobar directly. In addition, I recently started playing around with this open source tool called Coolify that basically allows you to host your own private Vercel, which is a game changer if you have tons of failed side projects to manage. I highly recommend subscribing to Milky and checking out this video to learn more about it. I have a hard time admitting this, but I'm addicted to serverless computing myself. I started doing it casually, just a few background functions here and there, but now my entire infrastructure is dependent on serverless. I'm a functioning serverlessaholic, and I need help. Ya, semoga nggak ada yang ngalamin ini ya. Jadi lucu dia bilang ya, dia bilang serverless itu tetap butuh server ya. Ya itu kadang-kadang orang lupa ya. Karena serverless kan satu apa ya, hype ya yang membuat developer wah suka ya karena nggak perlu pusing ke server nggak perlu. Tapi tetap di belakang ada server dan server itu berarti harus dibayar. Yang billing itu siapa yang bayar? Ya kan yang bayar kan tetap company ya. Ini ya banyak hidden cost ya. Jadi dari luar kelihatannya kecil tapi dari bawahnya ini banyak ya. Dikasih free tier ya, tapi kadang-kadang ada limit ya dan kita harus baca hati-hati. Kalau lewat dari free tier itu langsung dicas. Makanya awal-awal biasa diminta kartu kredit dulu karena mereka mau pastikan begitu kita lewat langsung kena cas. Tiba-tiba kok kartu kredit kita dicas begini-gini dan banyak sekali ya istilah-istilah yang ini ya mereka buat. Jadi ada argonya semua ya. Gitu ibaratnya kita naik taksi itu argonya udah jalan ya. API dicas ya, API request, data transfer juga ya, data transfer itu kalau in gratis, tapi begitu keluar, nah itu mulai jalan argonya lagi ya. Transfer ke antar data center mereka pun kena cas juga. Jadi bukan hanya keluar ke user kita mau delivery service ke user kita itu kena cas, kita mau pindahin data kita ke data center yang lain pun kena cas juga. Inilah yang membuat banyak orang kaget ya, itu ya dengan biayanya. Ini ya, juga ya. Kenapa dia jadi gembel? Dia bilang karena dia EC2 ya, EC2 ini VM ya, VPS-nya di Amazon ya. Lalu matiin billingnya jalan terus. Ya. Nah, jadi sebenarnya prinsipnya ialah ini ya, yang kita harus mengerti ya, yaitu semakin kompleks infrastruktur, ya berarti banyak risiko yang juga akan terjadi, ya kan? Setuju ya? Solusi yang lebih simpel biasanya juga kebanyakan lebih cost efektif ya. Semakin kompleks biasanya semakin mahal. Dan operation ya itu yang simple dan mengurangi kompleksitas biasanya menurunkan biaya dan meningkatkan efisiensi. Less is more ya. Jadi inilah approach yang kita ambil sebenarnya di Dewa Cloud ya. Jadi Dewa Cloud berusaha hadir di Indonesia untuk menjawab problem-problem ini. Kita pengen kasih satu solusi yang membuat secara application development, secara bisnis ya itu bisa berjalan baik, lancar, bagus, tapi tidak perlu khawatir terhadap biaya. Biaya pun bisa dikontrol, bisa dipredik, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Caranya gimana? Nah, saya akan kasih beberapa hal yang ada di Dewa Cloud yang ini tidak ada ya di cloud provider lain. Ya kenapa nggak ada? Ya karena memang sengaja. Karena tujuan mereka mau mendapatkan profit sebanyak-banyaknya. Makanya dibuat seperti itu. Tapi kita mau kasih hal yang simple. Yaitu dengan deployment yang simple dan manajemen juga kita buat simple ya. Jadi di Dewa Cloud itu cloud platform as a service ya. Yang base-nya itu container, jadi enteng, ringan,
dan sudah canggih ya menggunakan semua fitur-fitur ini ya. Jadi high availability didesain untuk multi nodes, high availability, dan komponen-komponennya ini semua bisa terintegrasi, bisa meningkatkan efisiensi, high availability, dan juga redundancy juga ya. Jadi secara network kita desain juga redundant ya. Plus juga sebenarnya ada lagi security-nya ya. Jadi udah dapat anti DDoS juga. Kita ada pilihan lokasi, saat ini di 4 lokasi ini. Kemudian harganya juga semua sama di semua lokasi. Dan kalau mau migrasi ya itu gampang ya. Tinggal bisa cloning aplikasi misalnya udah jalan di SDC. Kemudian mau migrasi ke CCI misalnya. Itu tinggal bisa di cloning kemudian dimigrasi. Paling tinggal IP-nya aja perlu diganti. Ya karena tiap lokasi punya IP address yang beda-beda. Sama butuh waktu untuk transfer datanya aja. Jadi untuk aplikasi yang membutuhkan misalnya failover atau apa, nah ini cocok banget ya bisa. Dewa Cloud juga menggunakan kontainer ya, jadi sistemnya itu kontainer, layer-layer, tiap layer itu adalah kontainer, dan kontainer yang ada di Dewa Cloud itu adalah kontainer yang sudah secure ya. Karena kalau kontainer standar yang Docker kan banyak yang belum secure ya, harus diamanin lagi khusus. Nah kalau di Dewa Cloud, kontainer yang di deploy itu sudah diamanin, jadi udah ada built-in firewall-nya juga, yang bisa di custom juga seperti itu. Jadi kayak kita beli Mac atau komputer itu udah pre-secure lah gitu. Dan udah support Docker juga ya. Jadi kalau ada mau deploy dari Docker ya sebelah kanan ini tinggal pilih aja ya mau Dockernya apa. Ini tinggal search saja. Terus juga ini juga penting jadi secara perubahan code ataupun scriptnya itu minim ya. Karena memang kita menggunakan semuanya prinsipnya open source ya dan best practice development yang ada. Dan kalau udah ada di GitHub itu gampang banget. Udah tinggal konekin aja repo GitHub-nya di sini. Ya kemudian langsung deploy. Kemudian bisa aktifin auto update juga. Jadi kalau ada update langsung dia narik. Jadi tinggal update di GitHub, yang di Dewa Cloud langsung ke update juga. Next, nah untuk yang punya legacy application yang mungkin jalannya di VPS atau di bare metal, ya untuk migrasi ke Dewa Cloud pun juga relatif juga lebih gampang. Kita juga kasih ininya ada topologi ya, mau desain topologi seperti apa, project management seperti apa, itu di dashboard kita udah ada. Jadi bisa manage multiple project dengan mudah ya. Mau access juga bisa ya langsung ya. Jadi nggak harus keluar dulu bisa. Monitoring dan billing juga semuanya bisa dimonitor langsung dari dashboard kita. Jadi kelihatan transparan ya pemakaian tiap application, tiap database itu kelihatan resource-nya. CPU-nya berapa, RAM-nya berapa, ya bisa difilter. Jadi nggak ada yang namanya hidden cost. Dan nggak perlu juga bayar juga monitoringnya ini. Karena kalau di AWS yang lain-lain itu harus bayar. Itu ada charge lagi gitu kan. Kalau di kita udah include gratis ya semuanya free. Kalau di AWS mau bikin cluster WordPress yang high availability, nah ini best practice ini. Ini dari dokumentasi mereka nih. Bayangin ya, kita harus deploy seperti ini ya. Mabok gak ya? Kalau kita mau benar-benar high availability, cluster, terus pakai Redis, pakai case semuanya. Nah ikutin ini best practice-nya dia nih. Nah di Dewa Cloud gampang banget. Kita mau deploy WordPress cluster yang high availability, tinggal udah ada di marketplace kita. Tinggal klik WordPress cluster kit, langsung masukin hostname mau apa, udah deploy. Hanya berapa menit udah langsung jadi. Cara arsitekturnya juga udah reliable ya, udah pakai 2. Ada load balancer, ada web server, ada di belakangnya juga udah pakai MariaDB Galera cluster ya. Nah, yang kedua ialah auto scaling yang smart. Ketika kita main di cloud, kita butuh kemampuan untuk naikkan kapasitas dengan cepat, tapi juga yang bisa dikontrol biayanya. Nah, ini yang ada di Dewa Cloud yang nggak ada di provider lain. Pertama, kenapa bisa murah? Karena Dewa Cloud kita menggunakan sistem cloudlet. Jadi resource itu kita pecah-pecah dalam namanya cloudlet. Satu cloudlet itu sekitar 128 MB RAM dan 400 MB CPU. Harganya satu cloudlet itu kalau per jamnya Rp39 aja per jam. Kalau dipakai full 1 bulan sekitar 28.000 ya. Jadi di sini kontainer kita set nih biasanya. Ini misalnya berapa cloudlet ya. Kemudian yang kepake ini yang biru ya. Nah yang kita cas hanya yang biru aja. Yang ininya kita nggak cas ya. Nah kenapa dipecah-pecah per cloudlet? Supaya harganya murah. Jadi kita nggak cas full 1 CPU atau 1 GB RAM. Dan harganya juga simple. Harganya cuma kita cas ini selain cloudlet di space 3000 GB per bulan. Dan di space kita adalah NVMe storage ya. Jadi bukan SSD biasa. Kalau di AWS itu sama dengan SSD yang provision. Itu mahal banget ya. Data transfer unlimited ya, in out unlimited. Karena bandwidth sebenarnya murah. Saya juga nggak ngerti kenapa dicas ya. Public IP ini per IP kita cas 50.000 per bulan ya. SSL gratis ya, tinggal klik aja. Udah ada Let's Encrypt tinggal install ya. Dan kalau mau SSL sendiri custom juga bisa. Tinggal beli install juga di dashboard kita juga dengan mudah. Kalau untuk aplikasi kan perlu namanya tadi ya resource itu naik ketika trafficnya tinggi ya. Nah kita ada namanya sistem automatic vertical scaling di mana waktu di dashboard kita teman-teman tinggal set aja minimalnya berapa, kemudian limit maksimalnya berapa. Nah nanti yang akan dicas itu ialah yang dipakai aja. Jadi dia akan menyesuaikan begitu trafficnya naik, pemakaian cloudnya akan naik. Tapi kalau dia mentok di maksimum dia nggak naik lagi.
Ini tidak perlu reboot ya, real time. Nah, automatic horizontal scaling. Nah, ini juga dibutuhkan ketika aplikasi kita itu butuh high traffic ya, high concurrent ya, perlu akses misalnya ribuan user per detik. Kita harus main namanya horizontal scaling, di mana kita nambah server. Jadi kalau vertikal itu kan servernya kita naikin CPU sama RAM-nya ya. Nah, kalau horizontal kita nambah servernya. Jadi dari 2 server misalnya jadi 3 server, 4 server, 5 server. Nah, kita main ke samping. Nah, itu di Dewa Cloud gampang, tinggal set aja di sini. Jadi ada triggernya. Kapan dia akan nambah server? Kita set di sini. Misalnya load-nya sudah lebih dari 85%, lebih dari 5 menit, berarti nambah 8 node misalnya. Nambahnya pun bertahap satu-satu gitu kan. Jadi si Dewa Cloud akan detect ketika trafficnya udah mulai 85%, load-nya dia udah createin di belakang, siapin node-node baru. Jadi nggak nunggu timeout dulu. Kemudian setelah di ini jangan lupa di remove juga. Ini yang save cost juga nih. Jadi ketika trafficnya udah turun 35%, lebih dari 10 menit, nah node-node yang tadi dibuat itu di remove. Bisa di set auto remove juga. Jadi supaya biayanya juga turun. Nah, fitur ini yang kita kasih ya, gratis dan built-in, tinggal di set aja. Nah, ini jadi membuat auto scaling kita jadi ideal karena kita mengkombinasikan antara vertikal dan horizontal. Vertikal itu dibutuhkan untuk memecahkan solusi right sizing problem ya. Kita nggak tahu berapa resource yang kita butuhkan untuk aplikasi kita, untuk handle load yang ada. Nah, dengan vertical scaling jadi kita tinggal alokasikan CPU RAM yang kita butuhkan dan dengan cepat dia scaling ya. Vertical scaling kan cepat, langsung ya, real time. Kalau horizontal scaling ialah untuk high availability problem. Kita bisa men-set ketika traffic itu sangat tinggi, kita bisa punya kemampuan untuk melayani customer dengan lebih banyak, dengan high capacity, tapi juga redundant ya. Nah, dengan adanya 2 kombinasi ini, kita jadi bisa bermain di 2 macam scaling ini. Itu kemampuan yang ada di Dewa Cloud yang membuat kita bisa deliver high performance service ke customer kita, tapi dengan harga juga yang terjangkau, yang terkontrol ya. Juga kita ada automatic discount ya, jadi jangan khawatir. Kalau di AWS yang lain-lain itu kita harus reserve dulu, baru dapat diskon. Kontrak 1 tahun, ya kita udah reserve segini kita nggak boleh rubah. Nah kalau di kita nggak perlu begitu-gitu, nggak perlu reserve, karena kita sudah automatic discountin. Ketika pemakaian cloudnya naik ya lebih banyak, malah ada diskonnya udah automatic langsung. Di tagihan hitungannya itu udah dapat diskon automatic ya. Jadi membantu ya tadi dengan scaling tadi ya. Tapi nggak cuma di sana ya, ada fitur-fitur lain juga ya yang juga ini bisa membantu menghemat juga waktu ya, karena time is money kan ya. Jadi kita ada namanya marketplace ya di Dewa Cloud. Marketplace ini ialah template-template ya, aplikasi yang sudah disediakan, sudah pre-install. Tinggal di-deploy aja anytime dibutuhkan. Mau deploy Grafana ya kan, Kubernetes ya, mau deploy OVPN, segala macam ini ya udah ada semua. Juga ada cluster ya, ini juga satu hal yang sangat saya rasa ini keren banget. Karena untuk deploy cluster kalau secara manual itu susah banget, butuh waktu lama. Kalau kalian coba deploy sendiri ya pakai command line, dia tutorial ya di Google, di apa banyak tuh. Tapi ya itu butuh waktu lama, belum ngetesnya, optimize ya. Nah di Dewa Cloud kita udah ada marketplace-nya, tinggal deploy aja cluster-cluster ini. Mau bikin apa? Postgre cluster, MySQL cluster, semuanya Redis cluster, MongoDB, udah ada semua. Tinggal deploy aja, tinggal klik aja, klik semuanya. Juga ada add-on ya, kayak contohnya CDN ya, kalau kita butuh CDN buat casing ya, nah itu tinggal aktifin aja CDN-nya. Kemudian butuh buat security untuk application, kita ada BitNinja ya. Jadi ada fitur-fitur ini ya, tambahan yang bisa dicoba. Ini salah satu yang saya mau highlight tadi terkait dengan database ya, private database cluster, apa ini ya. Dengan Dewa Cloud, teman-teman bisa punya tadi database cluster sendiri ya, yang private, yang kalian bisa kontrol, cost-nya juga terjangkau dan juga powerful. Kenapa? Karena kalau di Amazon dan yang lain-lain ya, itu harganya mahal sekali ya. Dan ini jualan mereka, salah satu sumber profit mereka karena jualan ini ya. Mereka jualan namanya RDS ya, Service Database untuk Postgre nih contohnya ya. Kalau kita deploy di Amazon ya, 3 node dengan konfigurasi CPU 4 dan 16 GB, availability zone ya, satu lokasi aja nih ya. Itu harganya aja udah berapa nih? $1.610 per bulan loh. Kalau dikali rupiah berapa tuh? Jadi bisa 25 juta lebih kali ya per bulan. Canggih nggak? Canggih. Saya jamin ini canggih, bagus. Tapi yang nggak bagus harganya. Harganya ini yang bikin boncos dan kita nggak tenang, nggak bisa tidur tenang ya kan. Nah, mau tahu nggak di Dewa Cloud berapa? Konfigurasi sama, powerful, private lagi. Kalau ini masih sharing sama customer lain, ya harganya cuma segini. Ya, wow, ya, jauh gak? Ya,
Kenapa bisa gini ya? Karena di Dewa Cloud bisa set ya limitnya. Ini sama 3 node, bahkan CPU-nya lebih banyak 16 nih. Karena sistem cloud tadi ya. Saya sama yang RAM-nya aja 16 GB. Di sana 16 GB sama 16 GB. Tapi di kita dapatnya karena RAM itu udah dapat sama CPU, jadi dapatnya jadi 16 CPU. Tadi cuma 4 CPU-nya. Dan cost-nya tadi kita bisa set ya, kita bisa kontrol mulai dari 8 cloudlet. Jadi kita bikin 3 node nih. Ini Postgre contohnya 3 node. Kita tinggal set aja 3 node. Mau 5 tinggal tambah aja, klik-klik aja. Mau 10 bisa, tapi minimal 3 kalau mau clustering yang bagus ya. Terus set nyalain auto clusteringnya. Jadi kalau kita nyalain ini, Dewa Cloud akan tahu bahwa ini database-nya mau direplikasi. 3 node ini akan replikasi otomatis. Primary master ya, master slave semuanya kita nanti bisa set. Dan harganya jadi nanti variabel. Kalau cuma dipakai minim, cuma 8 cloudlet doang, 3 node ini kali 3 ya, berarti cuma 560 ribuan doang per bulan. Tapi kalau dipakai nanti full ya kan, maksimalnya cuma segini, 7,4 juta udah dikasih transparan. Jadi semuanya udah dikasih tahu, minimal berapa, maksimum berapa. Gitu. Jadi nggak bakal lebih dari ini. Dan biaya tahunnya juga jauh lebih murah. Dan benar-benar auto scaling, powerful ya, private yang penting ya. Database itu kita punya sendiri ya. Jadi inilah salah satu yang kita pengen banget banyak developer itu bisa cobain ini. Mudah sekali, tinggal klik jadi kalian nanti terima email, teman-teman terima email password database-nya, udah langsung bisa upload. Ini ya, jadi sangat mudah sekali dan udah ada tinggal pilih ya, mau master slave tadi semua. Load balancing proxy SQL juga udah ada. Jadi ini contohnya scheme-nya ya, bisa choose mau pakai apa. Proxy SQL juga udah dapat. Karena penting kalau kita main clustering database, perlu ada proxy SQL. Jadi perlu di load balancing. Misalnya ada 3 node, dia masuk kemana query-nya. Nah itu perlu namanya proxy SQL. Nah di sini tinggal klik aja, nyalain, udah langsung di auto config. Automatic failover udah semuanya, dapat semua. Silakan mau pilih database-nya mau gimana skemanya. Nih mau MariaDB, mau Postgre, MongoDB ya. Tinggal di set mau primary primary apa segala macam skenario itu bisa di deploy. Jadi itu aja ya. Jadi berasa ya bagaimana penghematannya ya dengan Dewa Cloud ya. Nah ini untuk penutup ada video ya perbandingan analogi ya antara Dewa Cloud dengan provider yang lain tadi ya yang saya sebutkan ya. Oke, itu ya ilustrasinya ya, udah dapat ya. Ya itu, jadi oke. Ya itu aja ya dari saya ya. Thank you sekali lagi sudah datang dan habis ini kita ada live demo dari tim Dewa Cloud spesialis kita dan dari customer kita. Start your free trial now at dewacloud.com, the easier, faster, and smarter way to run your cloud application.